Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Ayu Paramita. Di sini saya akan menjelaskan tentang PID, di mana itu tugas besar 1 kendali proses dari Universitas Mercu Buana. Pertama, saya akan menjelaskan dulu apa itu controller. Jadi fungsi controller itu mengendalikan sistem dalam memanipulasi sinyal error, sehingga respon sistem atau output sama dengan yang kita inginkan, yaitu input. Di sini ada diagram block controller. Diagram ini controllernya itu sebagai otak dari sistem, yang mana ia menerima error atau ET sebagai input, lalu menghasilkan sinyal output merupakan UT, yaitu sinyal kontrol, di mana UT itu menyebabkan kontrol variabel atau CT menjadi sama dengan set point. Jadi dia menjadikan output lalu dimasukkan jadi feedback sinyal lalu menjadi set point. Di sini kontrol PID. Jadi kontrol PID itu merupakan proporsional, integral, dan derivatif. Merupakan kontrol yang bereaksi terhadap error yang telah diberikan oleh sensor. Jadi sehingga dapat memberikan nilai perbaikan atau feedback kepada nilai output. Di sini ada satu contoh tentang evaporator atau tangki, yang di dalamnya itu terdapat steam atau di sini ada steam atau uap air untuk diproses. Kemudian terdapat sebuah pressure transmitter. Ini merupakan sensor yang akan memberikan nilai pressure secara aktual dan mengirimkannya ke PLC atau controller. PLC ini akan membandingkan nilai pressure dengan pressure ideal yang sudah ditetapkan oleh kita. Itu tergantung kita sendiri berapa pressure ideal yang kita inginkan. Lalu PLC akan memberikan feedback kepada control valve-nya. Jadi dalam sistem ini, evaporator itu sensornya merupakan pressure transmitter. Errornya itu nilai di atas atau di bawah keadaan ideal, dan feedbacknya itu control valve-nya. Sedangkan keadaan pressure idealnya itu tergantung dari kita, apakah kita membuat states itu 6 bar atau 7 bar, lalu control PID-nya itu PLC-nya. Di sini ada sistem control PID, yang mana ada 3 buah cara pengaturan, yaitu proporsional, direktif, dan integral. Ini proporsional, integral, dan direktif. Sistem kontrol PID. Untuk kontrol proporsionalnya itu pengaruh pada sistem menambah atau mengurangi kestabilan, mendapat memperbaiki respon transient khususnya rise time, settling time, mengurangi atau bukan menghilangkan error steady state. Di sini pada kontrol proporsional, dia menambahkan aksi kontrol P mempunyai pengaruh mengurangi waktu naik dan kesalahan keadaan tunak, tetapi konsekuensi overshoot-nya naik cukup besar. Kenaikan overshoot ini sebanding dengan kenaikan nilai parameter. Waktu turun juga menunjukkan kecenderungan yang membesar. Jadi semakin besar error, semakin besar sinyal kendali yang dihasilkan controller. Di sini ada persamaannya, yaitu U sama dengan KP dikali ET, di mana KP merupakan penguat proporsional atau bisa disebut juga sebagai gain, dan E itu merupakan error. Dan kedua itu kontrol integral. Di sini pengaruh pada sistem menghilangkan error steady state. Responnya lebih lambat dibanding P, maksudnya itu proporsional. Dan ketiga dapat menimbulkan ketidakstabilan karena menambah order baru sistem. Perubahan sistem kontrol ini sebanding dengan perubahan error. Jadi semakin besar error, semakin cepat sinyal kontrol bertambah atau berubah. Dan yang ketiga
yaitu sistem kontrol PID kontrol derivatif. Dia pengaruhnya itu memberikan efek redaman pada sistem yang beroscilasi sehingga bisa memperbesar pemberian nilai KP, memperbaiki respon transien karena memberikan aksi saat ada perubahan error, dan dia hanya berubah saat ada perubahan error, sehingga saat ada error statis dia tidak beraksi sehingga dia tidak boleh digunakan sendiri. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri karena kontrol derivatif hanya berubah pada saat ada perubahan error saja. Biasanya dia berdiri bersamaan dengan proporsional. Besarnya sinyal kontrol sebanding dengan perubahan error atau delta E. Semakin cepat error berubah, semakin besar aksi kontrol yang ditimbulkan. Di sini ada kontrol PID, kombinasi berupa jenis kontrol diperbolehkan, PI, proporsional integral, PD, proporsional derivatif, dan ketiganya PID. Keuntungan kontrol PID itu menggabungkan kelebihan controller P, I, dan D. P memperbaiki respon transien, I menghilangkan error steady state-nya, dan D itu memberikan efek redaman. Di sini ada persamaan controller PID seri, dan di sini ada controller PID paralel. Karakteristik kontrol PID. Ini kesimpulan dari ketiga dari kontrol PID. Di mana pada tabel ini kita lihat pengendali proporsional akan mengurangi waktu naik. Ini akan mengurangi waktu naik dan meningkatkan persentase lewatan maksimum dan mengurangi keadaan tuna. Sedangkan untuk integralnya, kalau untuk integralnya itu menurun pada waktu naik, meningkatkan lewatan maksimum dan waktu turun, dan akan menghilangkan kesalahan keadaan. Dan derivatif, untuk waktu naiknya itu ada perubahan kecil, overshoot-nya itu menurun, dan waktu turunnya menurun. Untuk kesalahan keadaan tunanya itu ada perubahan kecil juga. Tujuan dari elemen-elemen pengontrol PID yaitu mempercepat reaksi sebuah sistem mencapai set point, menghilangkan offset, dan menghasilkan perubahan awal yang besar dan mengurangi overshoot. Di sini ada tunning controller PID, itu permasalahan terbesar dalam desain controller PID. Tunning atau yaitu menentukan nilai KI, KP, dan KD. Metode-metode tunning dilakukan berdasarkan satu, model matematika plan atau sistem, dan kedua, jika model tidak diketahui, dilakukan eksperimen terhadap sistem. Nah, cara tunning controller PID ini yang paling populer ada dua, Ziegler-Nichols metode 1 dan 2. Metode tunning Ziegler-Nichols dilakukan dengan eksperimen, dan metode ini bertujuan untuk mencapai maksimum overshoot 25% terhadap masukan step. Yang pertama itu metode tunning Ziegler-Nichols 1. Dia dilakukan berdasarkan eksperimen dengan memberikan input step pada sistem dan mengamati hasilnya. Jadi sistem harus mempunyai step respons terhadap stepnya berbentuk kurva S. Sistem tidak mempunyai integrator, sistem tidak mempunyai pasangan full kompleks dominan, misal J atau min J dan 2J dan min 2J. Ini muncul dari persamaan karakteristik S kuadrat plus 1 atau S kuadrat plus 4. Dan kedua, respons sistem berosilasi. Untuk metode tunning Ziegler-Nichols 2, metode ini berguna untuk sistem yang mungkin mempunyai step respons berosilasi terus-menerus dengan teratur. Jadi sistem dengan integratornya 1/S. Metode dilakukan dengan eksperimen, dengan memberikan controller P pada suatu sistem closed loop dengan plan terpasang. Lalu nilai KP ditambahkan sampai sistem berosilasi terus-menerus dengan teratur. Nilai KP saat itu disebut penguatan kritis, dan kedua itu periode saat itu disebut periode kritis, PCR. Sekian dari
penjelasan saya. Saya ucapkan terima kasih.